Galatia pasal 5 ayat 22 sampai dengan 26 yang demikian. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menentang dan saling mendengki. Amin. Syukur kepada Tuhan. Tidak tidur pasti ngantuk, tidak makan pasti lapar, tidak minum pasti haus, tidak punya pekerjaan ya tidak punya penghasilan, tidak mau belajar renang ya tidak mungkin bisa berenang. Apalagi ya, tidak menyatakan cinta ya tidak mungkin mendapatkan jawaban akan cinta. Saudaraku, Bapak, Ibu, dan anak-anak, itulah hidup. Itulah hidup. Di dalamnya terdapat aturan umum, sebab, akibat. Demikian juga konsen kita terhadap ketaatan. Lihat saja, saat kita taat kepada Allah, maka disebut sebagai anak-anak Allah. Jika tidak taat kepada Allah, ya tidak akan layak disebut sebagai anak-anak Allah. Layaknya mungkin disebut sebagai anak-anak lain, anak-anak iblis mungkin. Lucunya, banyak orang ingin tetap disebut anak-anak Allah meskipun tidak taat kepada Allah. Maunya tetap terberkati, hidupnya sukses, disertai Roh Kudus, namun tidak mau atau enggan taat kepadanya. Nah, kalau begini nggak model, saudara. Mari perhatikan nats kita yang memberikan petunjuk, khususnya di ayat 25. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Perhatikan ini, saudara. Saat dipimpin oleh Roh, kita dimampukan memiliki kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Semuanya itu adalah buah roh, dan itu adalah anugerah. Itu semua adalah dampak dari ketaatan hidup oleh roh dan dipimpin oleh roh. Roh R-nya besar ya, yaitu roh Tuhan, Roh Kudus. Bukan roh-roh lain yang mengarah kepada kehancuran, jika roh Tuhan mengarah kepada kehidupan. Maka mari kita cermati kunci utamanya, yaitu hidup oleh roh dan dipimpin oleh roh. Jika kita memperhatikan aturan umum seperti contoh di depan tadi, anugerah Tuhan yang begitu besar tercurah kepada kita, karena kita hidup dan dipimpin oleh roh. Persoalannya adalah bersedia atau tidak? Bersediakah atau tidak kita dipimpin dan hidup di dalam roh itu? Jika tidak bersedia hidup dan dipimpin oleh roh, yaitu oleh Tuhan, neng kok mau diberkati Tuhan, ya nggak bisa, saudara. Maka kita dipanggil untuk menunjukkan hidup oleh roh itu
dalam kehidupan kita saat ini. Caranya adalah menabur hidup yang dipimpin oleh Roh. Mulailah dari keluarga, tetangga, lalu dunia sekitar kita. Taburlah kehidupan itu dalam kebaikan sedikit demi sedikit, dan bersabarlah. Jangan tergesa-gesa ingin memanen buahnya, saudara. Baru menanam kok sudah kepingin panenan. Ya nggak mungkin. Bukankah kita perlu saja menabur, tumbuh saja belum? Bersabarlah dan tunggu. Kadangkala ketidaksabaran kita itu malah menghambat proses hidup di dalam roh. Sabar dan teruslah menabur perbuatan baik dengan penuh kesetiaan dipimpin oleh Roh. Tiba saatnya nanti buah itu siap untuk dipanen. Saat dimana kita memiliki kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri akan segera tiba. Mari menabur hidup yang baik dengan senantiasa hidup dipimpin oleh Roh, dan akibatnya luar biasa. Berkat Tuhan akan tercurah. Amin. Salam Kaluisingan. Mari bersama kita berdoa. Tuhan yang kudus dan setia, kami bersyukur atas kasih-Mu, atas karunia yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami sebagai wujud nyata kasih Tuhan bagi umat-Nya. Kami berdoa secara khusus masih di masa pandemi saat ini, ya Tuhan. Kiranya Tuhan bersedia menjamah kami, umat-Mu terutama yang sedang sakit. Entah itu sakit karena masuk dalam kategori corona, namun juga sakit karena di luar corona, yang berada di rumah sakit, yang kecelakaan, bahkan yang adiuswo, yang senantiasa harus mengukur diri dalam kesehatan. Tolong Tuhan, berikanlah kasih-Mu kepada kami. Juga untuk kami semua yang meskipun disebut masih muda, namun juga masih rentan dengan segala penyakit yang ada. Tolong kami, ya Allah. Malah kuatkan kami, ya Bapa, dalam kehidupan kami, mengarungi kehidupan ini. Ada yang mengalami peperangan rohani, persoalan-persoalan kehidupan, entah dalam pekerjaan maupun keluarga. Semuanya ya Tuhan, kami serahkan kepadamu. Dan kami ingin menabur hidup yang baik dalam tuntunan kasih-Mu. Karena kami yakin semuanya menjadi lebih baik karena Roh Kudus yang senantiasa hadir bersama dengan kami. Demi Kristus Yesus, nama kudus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.